Bogor, kota yang dulu bernama Batungzorg, yang berarti tanpa kecemasan. Kini ia tumbuh menjadi kota dengan sejuta nama dan sejuta kenangan. Dari kejauhan, Tugu Kujang berdiri tegak, bukan sekedar tugu, tapi lambang senjata tradisional dan kebanggaan rakyat Sunda. Di bawahnya terukir sebuah kalimat tua, Dinu Kiwari ngancik nu bihari, seja ayeuna sampai renjaga. Artinya, apa yang dinikmati saat ini adalah hasil dari yang sudah dilakukan di masa lalu, dan apa yang dilakukan hari ini adalah untuk masa depan yang akan datang. Kalimat ini bukan sekedar semboyan, tapi arah. Sebuah penanda bahwa kota ini tak pernah melupakan akarnya. Bogor dibangun menjadi pusat perhatian karena keberadaan Istana Bogor, kediaman presiden, dan saksi bisu sejarah bangsa. Tapi satu julukan yang paling abadi adalah Kota Hujan. Karena di sini, hujan bukan gangguan, tapi bagian dari nafas kota. Dan dari sekian banyak ruas jalan, ada satu yang menyimpan jejak rasa dan ruang hidup. Jalan Surya Kencana. Lawang Surya Kencana bukan sekedar gerbang. Ia adalah portal menuju sebuah ruang hidup di tengah kota Bogor. Disinilah perjalanan kita bermula, menyusuri lorong waktu di mana masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan. Setiap sudut Surya Kencana menyimpan cerita tentang rasa yang diwariskan lintas generasi dan tentang langkah-langkah kecil yang membentuk wajah kota. Tapi di balik aktivitas Surya Kencana yang sekarang, ada dinamika panjang yang membentuk identitas kawasan ini. Sejarah di sini bukan sekedar latar belakang. Ia hidup di antara jejeran toko, di langit-langit tua yang masih berdiri, dan di ingatan kolektif warganya. Sejarah Surya Kencana pada awalnya tahun 1808 yaitu didirikan oleh Gubernur Hindia Belanda yang bernama Daendels dengan sebutan Jalan Postweg atau Handelsstraat yang artinya adalah jalan perniagaan atau jalan tempatnya perdagangan. Pada saat itu kawasan Surya Kencana diisi oleh kebanyakan pedagang dari etnis Tionghoa atau Chinese. Kemudian pada tahun 1970 diubahlah nama Jalan Pos yang tadi menjadi Jalan Surya Kencana seperti yang kita kenal sampai hingga saat ini. Kemudian di Jalan Surya Kencana terbagi atas dua kelurahan, yaitu Kelurahan Babakan Pasar dan Kelurahan Gudang dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Tengah. Kemudian dari pengelolaan masyarakatnya sendiri, masyarakat secara umumnya di wilayah Kelurahan Gudang atau secara umumnya di Surya Kencana berprofesi sebagai pedagang. Karena kawasan ini terdiri dari beberapa pasar, yaitu Pasar Bogor, kemudian Pasar Pedati, kemudian Pasar Lawang Seketeng, yang mana pasar tersebut telah berdiri sejak puluhan tahun sebelum zaman merdeka. Secara sejarah, kemajemukan atau hidup berdampingan masyarakat di wilayah Kelurahan Gudang atau Surya Kencana setelah lama hidup berdampingan mulai dari zaman Hindia Belanda hingga zaman setelah kemerdekaan hingga saat ini. Beragama Muslim, kemudian Tionghoa, kemudian Buddha, Kristen juga sudah berdampingan, dan bisa dikatakan 60%, 40% warga di Kelurahan Gudang ini beragama non-Islam. Sejauh ini tidak ada konflik-konflik yang melibatkan atas nama agama dan kepercayaan tertentu. Dalam hal ini merupakan bentuk kebinekaan kita sebagai warga di Kelurahan Gudang. Kalau awal berdirinya ya, ada orang yang memperkirakan sekitar 600 tahunan, ada juga kita memperhatikan 400 tahunan ya.
Ya kita anggap aja dari tahun 1672 ya katanya baru didirikan. Jadi ini masih di tengah hutan dulu Pak. Kalau kegiatan mah sifatnya banyak ya. Kita universal sih sifatnya di sini. Kayak misalnya kalau bulan puasa kita mengadakan puasa ya. Misalnya satu tahun itu ada 2 kali. Kadang-kadang kegiatannya misalnya sumbangan darah gitu ya. Nah, atau misalnya pengobatan massal ada. Kalau cap gome ya kita tuh dulu ada cap gome. Belakangan mah semenjak tahun 2008 kita tuh disebutnya pawai budaya. Ada orang hanya belajar atau enggak untuk belajar atau untuk mempertanyakan sejarahnya. Ada juga orang memang beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ada juga mereka mengikuti tradisi menghormati leluhur. Jadi orang-orang Islam juga yang memujanya misalnya ahli sunnah ya. Nah, mereka juga sembahyang boleh di sini, siapapun boleh. Nah, biarin orang Islam nih. Kan banyak keturunan orang Tionghoa juga yang sekarang kan agamanya Islam atau Kristen. Mereka mau mempersembahkan mau menghormati leluhur, ya boleh sembah. Itu caranya tergantung mereka masing-masing gitu. Jadi kita tidak menentukan, bebas di sini mah. Saya tinggal di Bogor sejak lahir tahun 1963. Ya saya dari keluarga pedagang ya. Dan memang aktivitas saya sehari-hari berdagang di pasar Bogor Plaza. Banyak kegiatan yang di wihara yang bisa saya ikuti sebetulnya. Namanya tanggal lunar, tiap bulan gelap dan bulan terang. 1 bulan 2 kali. Dari orang tua saya memang beribadah di sini juga, di wihara ini gitu. Jadi setiap ada kegiatan, terutama di perayaan Imlek, Cap Gome itu pasti besar-besaran rame. Terus seperti ada perayaan dewa seperti sekarang ini, ada perayaan ulang tahunnya. Saya senang aja bisa Kota Bogor tuh termasuk mulai terkenal ya. Terutama sekarang kan kulinernya terkenal. Dan juga untuk wihara Danagun sendiri usianya udah cukup tua. Di mana-mana orang tahu, dari luar daerah pun datang dari jauh, dari Karawang, dari Bekasi, dari Jakarta, Tangerang. Surya Kencana tak bisa dilepaskan dari para pedagang yang sejak pagi hingga malam menjaga denyut hidup kawasan ini. Dari generasi ke generasi, mereka melihat langsung bagaimana jalan ini berubah, namun tetap setia pada akarnya. Lewat tangan mereka, tradisi kuliner dan semangat usaha terus diwariskan. Saya putra dari Bapak Jumat yang memiliki usaha ini, Cungkring Pak Jumat. Nah, sejarah Cungkring Pak Jumat itu dimulai pada tahun 75, itu bapak saya yang mendirikannya, Pak Jumat sendiri, dan beliau sudah almarhum sekarang. Sejarahnya itu dulu dia dibilang cungkring itu sebelumnya itu ada nama lain, goreng cungur. Awalnya itu goreng cungur ya. Tapi kalau untuk saat ini kita kalau bilang bahas nawarin cungur itu agak kasar, jadi ganti kita dengan cungkring, lebih singkat dari cungur, kaki kekeringan. Nah, dinamikanya jualan di sini tuh ada tantangannya di saat kita lagi sepi, fase-fase sepi, itu tantangannya kita untuk menjaga mental kita, menjaga supaya kita bisa ramai lagi itu gimana cara menghadapi pelanggan. Nah, kita harus ramah, penuh dengan senyum gitu ya. Yang penting intinya kalau jualan itu kita ikhtiar dulu aja, lanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, karena kalau kita sudah ikhtiar, pasti Allah akan memberikan jalan yang mudah, mendapatkan juga rezeki yang baik. Di sini itu jualan hari-hari biasa tuh standar aja ya. Cuman yang paling ada momen-momen tertentu tuh ada di saat hari Sabtu Minggu atau weekend. Itu udah pasti ramai di sini karena banyak pengunjung dari luar kota juga. Saya sih berharap untuk semua yang dagang, yang jual di pedagang Surya Kencana ini ramai semua. Intinya tetap semangat dan syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Mau sedikit ataupun banyak, itu semua dari Allah. Saya penjual es pala, es campur, es jadul kalau dulu namanya. Saya generasi ketiga.
dari nenek saya, bapak saya. Sejarah es pala ini dari dulu emang udah ada sampai sekarang. Cari kerjaan saya susah, mending terusin kerjaan orang tua saya. Dan alhamdulillah anak saya bisa sekolah. Es jadul ini ada kolang-kaling, cincau hitam, tape, kelapa, sama pala, sama jeruk. Pedagang toge goreng di Jalan Surya Kencana, tepatnya di belakang garasi bus Bintang 3. Toge goreng ini dari tahun 65. Jadi saya generasi kedua, nerusin kurang lebih dari tahun 2021. Mengenai toge goreng, masih bisa dipertahankan sampai sekarang pakai kayu bakar dan tidak pakai kompor gas gitu. Banyak yang bilang sih kalau pakai kayu ada wangi asapnya gitu ya, ketimbang pakai kompor gas. Lagian kalau pakai kayu bakar panasnya lebih merata. Nama toge gorengnya Bu Evon. Ciri khas toge goreng dari bumbunya, mungkin togenya mah sama, dari racikan bumbu berbeda ya. Kebanyakan pembelinya dari luar kota ya. Dari Jakarta juga, kadang-kadang dari Bogor juga ada. Jadi kebanyakan dia beli dibungkus mentah. Jadi bisa dimakannya malam atau sore gitu. Ada juga yang makan di sini gitu. Tergantung seleranya gitu ya. Isinya ya cuman tahu, lontong, kalau yang memang demen pakai lontong, mie sama toge goreng aja. Saya anak pertama dari pemilik martabak legendaris ini. Mungkin saya generasi kedua kali ya. Masih ada bapak saya yang masih mengerjakan ini. Sejarahnya sendiri untuk martabak legend ini berdiri dari tahun 1972. Ya mungkin lokasi depan, tepatnya sih dulu di depan di Gerobakan ya. Cuman mungkin kita 9 tahun yang lalu pindah dari depan, pindah ke belakang sini. Ya, martabak sendiri kan sebetulnya kan itu makanan yang berasal dari umumnya dari Bangka lah ya. Dimasaknya dengan cara dibakar dengan arang. Kita nggak rubah karena kalau itu dirubah semuanya akan berubah, dari rasa sampai ke tekstur yang lainnya akan berubah. Makanya itu kita masih mempertahankan metode masaknya sendiri. Ini martabak yang benar-benar otentik. Dari cara masak kita nggak berubah. Dan dari sisi pelanggan, kita boleh dibilang udah 3 generasi, dari bapaknya, anaknya, sampai ke cucunya. Jadi martabak kenapa dibilang legendaris, ya itulah konsepnya, bahwa legend tuh pelanggannya udah dari 3 generasi. Ya ada istimewanya juga, mungkin dengan cara masak yang sekarang seperti ini, sengaja kita pertahankan karena konsepnya memang seperti itu. Kedua, dari tekstur sama rasanya, dia nggak akan keras. Ketiga, awet, dia bisa sampai maksimum 3 hari. Halo guys semuanya, saya Firman, owner dari Ngoyang Khas Bogor 154 Jalan Surya Kencana, yang berdiri sejak kurang lebih 35 tahun. Ngoyang Khas Bogor yang terdiri itu isinya 1 porsi itu ngoyang, 1 tahu sama kentang campurannya. Bedanya sausnya lain ya. Dia seperti kayak sausnya pakai bumbu kacang ya. Ada acarnya, itu yang ciri khasnya itu acarnya itu. Dari lobak, kayak wortel, matimun. Kalau ngoyang yang lain tuh yang saya tahu biasanya cuma gohyong aja ya. Bukan ngoyang, gohyong mungkin ya. Bumbunya lain. Kayak bumbu kacang itu ya, saus kacang. Tapi halus sekali. Asam ada, manis ada. Tapi lebih dominan manis sedikit gitu. Makan siang bisa, pakai nasi juga bisa. Mau dimakan begitu aja bisa. Kalau weekend itu ramai sekali. Dan pengunjungnya kebanyakan yang memang dari luar kota ya. Ada satu faktor yang penting, nggak macet gitu. Kalau macet lancar kan pengunjung nggak segan ke sini gitu. Ya seperti kayak daging ya. Maaf ini dagingnya kan ini saya jual non halal. Sebenarnya yang halal juga ayam ada, tapi gorengnya jadi satu. Tadi tetap aja nggak 100% halal maksud saya.
Dari daging, pakai dibungkus, pakai macam ada bumbu rempah-rempah, ya begitulah. Kentang pakai tahu, ada acarnya. Jam 9 pagi sampai jam 6 sore setiap hari. Di tengah hiruk pikuk jalan Surya Kencana, ada cerita yang tak tertulis, tersimpan dalam langkah para penikmat rasa dan ruang yang datang dan kembali. Bagi sebagian orang, tempat ini menyimpan kenangan lama. Bagi yang lain, justru menyimpan pengalaman baru yang tak terlupakan. Jualan doang. Baju-baju second lah ya. Tahun 64 yang roda tinggalnya nggak mesin. Ya sepi biasa-biasa aja dulu mah. Kalau sekarang rame. Paling yang jualan juga tambah banyak ya. Dulu makan sepi, sekarang mau tambah banyak. Apalagi yang ngetrek pakai motor malam minggu, mobil, motor. Aku berasal dari Tangerang. Aku kesini untuk makan sih, karena kebetulan banyak makanan yang aku suka di sini. Aku paling suka sebenarnya lumpia basah sama soto kuningnya. Cuma tujuan utamanya lumpia basah sih. Tinggal di Cisarua, belanja sayur, terus belanja kue, makanan, lengkap di sini. Paling sering sih kalau saya ke Grand, surganya makanan. Surya Kencana bukan sekedar jalan. Ia adalah nafas tua yang terus berhembus di tengah denyut kota yang terus berkembang. Di setiap sudutnya, rasa bukan hanya tentang lidah, tapi tentang warisan, tentang jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Di sini, kehidupan tidak diburu waktu, tapi dibiarkan meresap, dihangatkan perlahan seperti kuah laksa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dibakar sabar seperti sate yang wangi sepanjang hari, ditata seperti meja sederhana yang jadi saksi pertemuan orang-orang dari masa ke masa. Jejak rasa, ruang hidup, bukan hanya cerita tentang kuliner dan bangunan tua. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kawasan yang terus hidup, karena ia tak pernah meninggalkan jejak sejarah, melainkan memeluknya erat hari demi hari. Di antara gerobak kaki lima, rasa legendaris, dan kopi dari tangan generasi baru, Surya Kencana memeluk perbedaan, menjadi ruang hidup yang hangat, di mana agama, budaya, dan usia tidak berjarak. Semuanya berdampingan, menyatu dalam ritme yang khas. Jejak itu kini tersimpan, tak hanya di lidah, tapi di hati mereka yang pernah singgah. Rasa itu tetap hidup, bukan karena resep yang tetap sama, tapi karena kisah yang terus tumbuh di antara suapan dan langkah. Surya Kencana adalah jejak rasa dan ruang hidup itu sendiri, tempat di mana kita mengingat dan kembali datang.